akan membahas detektor HPLC. Detektor HPLC berfungsi untuk mendeteksi analit hasil pemisahan dalam kolom. Kriteria detektor HPLC yang ideal, pertama, universal, artinya dapat mendeteksi semua jenis nyawa. Yang kedua adalah sensitif. Makin kecil konsentrasi analit, maka detektor tersebut masih bisa mendeteksi, sehingga batas deteksinya sangat rendah. Berikutnya adalah spesifik, artinya dapat mendeteksi analit tunggal, dapat membedakan analit satu dengan yang lain, dapat membedakan antara analit dengan zat-zat pengganggu lainnya yang ada di dalam matriks, bersifat spesifik. Tentang dinamik linear yang lebar, artinya hubungan konsentrasi dengan respon detektor bersifat linear, dari konsentrasi kecil sampai konsentrasi besar. Makin lebar rentang konsentrasi ini, maka makin bagus detektor tersebut. Kalau bisa, detektor juga memberikan informasi struktur molekul. Artinya dengan detektor tersebut kita bisa mengidentifikasi analit. Nah, berikutnya adalah non-destruktif, artinya tidak merusak. Jadi sampel yang sudah kita lakukan analisis masih bisa kita gunakan lagi. Ada banyak detektor pada KCKT. Yang paling banyak digunakan adalah satu UV vis detektor, PDA, photodiode array detector, refractive index detector, evaporative light scattering detector, fluorescent detector, pulse amperometric detector, conductivity detector, dan mass spectrometry. Pemilihan dan penggunaan detektor pada KCKT tergantung sifat fisika kimia analit. Yang pertama adalah detektor UV vis dan juga PDA. Dipersyaratkan bahwa kalau kita bekerja dengan detektor ini, maka analit kita harus memiliki serapan UV vis yang kuat. Sehingga dalam struktur molekul, analit tersebut harus ada gugus kromofornya. HPLC UV ini hanya menampilkan kromatogram, tapi dibandingkan PDA, sensitivitasnya jauh lebih besar. Kalau kita menggunakan PDA sebagai detektor, maka untungnya kita bisa menampilkan kromatogram dan spektrum UV vis-nya. Refractive index dan ELSD ini termasuk detektor yang hampir bersifat universal, dapat hampir mendeteksi semua jenis analit di dalam sampel. HPLC refractive index ini hanya kita bisa jalankan secara isokratik, sedangkan kalau ELSD bisa isokratik, bisa gradien, dan sensitivitas ELSD jauh lebih besar dari refractive index. Analit yang berfluoresensi itu dapat dideteksi dengan fluorescence detector. Tapi analit yang tidak berfluoresensi dapat kita derivatisasi menjadi derivat yang berfluoresensi, sehingga kita bisa analisis dengan HPLC detektor fluorescence. Nah, kelebihan dari detektor ini adalah sangat sensitif. Nah, berikutnya adalah elektrokimia. Detektor elektrokimia ini analit merupakan senyawa ion atau dapat diionkan. Kalau detektornya berupa conductivity, maka ini berbasis arus listrik. Sedangkan kalau pulse amperometric detector, ini analit harus dapat dioksidasi atau direduksi. Detektor UV vis dan PDA. Detektor UV vis merupakan detektor pilihan utama pada laboratorium pengujian. Artinya, semua laboratorium pengujian pasti memiliki detektor UV vis. Tersusun dari lampu deuterium, monokromator, dan flow cell. Monokromator terdiri dari grating atau prisma yang dapat bergerak dan dapat memilih panjang gelombang spesifik yang masuk melalui celah atau slit. Ditambah lampu tungsten untuk meningkatkan sensitivitas pada daerah visible. Detektor UV vis ini ada beberapa macam, ada yang fixed wavelength, ada yang variable wavelength, ada yang multiple variable wavelength, atau PDA, photodiode array detector. Fixed wavelength artinya panjang gelombangnya tetap tidak bisa kita rubah-rubah. Sedangkan kalau variable wavelength, panjang gelombangnya bisa kita rubah-rubah. Tapi pada multiple variable wavelength, kita bisa memilih panjang gelombang. Ya, katakanlah saya memilih 5 panjang gelombang yang berbeda-beda. Maka di dalam software HPLC itu kita bisa menyentang aja beberapa panjang gelombang yang kita inginkan. Sehingga begitu alat kita jalankan, maka keluarlah nanti warna-warni yang peak-nya menunjukkan
panjang gelombang yang berbeda-beda tadi sebetulnya. Jadi kita hasilkan berbagai macam puncak ya, sesuai dengan yang kita pilih tadi. Detektor UV phase dan PDE merupakan detektor non-destruktif. PDE merupakan detektor sangat penting dalam pengembangan dan validasi metode. Jadi kalau PDE itu mestinya dimiliki oleh lab pengembangan ya, R&D (Analytical Development) di samping detektor UV tadi. Ini dapat digunakan untuk uji identitas dan kemurnian suatu puncak. Untuk photodiode detektor ini dapat menampilkan spektra UV phase dan dari puncak yang terelusi. Mampu melakukan identifikasi puncak, dapat mengenali puncak pada panjang gelombang maksimumnya, peak matching, ya, menghitung match factor atau similarity, library search, dan evaluasi kemurnian puncak. Peak purity. Dapat menampilkan 3D spektra. Kemurnian puncak, peak purity ini penting pada saat kita melakukan validasi untuk menguji spesifisitas metode tersebut. Maka kita lakukan pengukuran pada 3 macam titik di situ, biasanya pada upslope, pada apex, dan downslope. Jadi kalau di dalam peak ini kita ukur minimal 3, ya boleh lebih, boleh 5, boleh 7, boleh 9, ya minimal adalah 3. Ini adalah upslope, ini adalah apex, dan ini downslope. Masing-masing titik ini spektranya ya, kita keluarkan dan kita overlay sebetulnya. Maka kita lihat sebetulnya purity match atau similarity-nya. Jadi kalau kita menggunakan purity match, maka itu diharapkan sekitar 990 ya. Atau dengan harga R itu biasanya 0,99. Nah, jadi kalau misalnya di sini 764 purity match-nya atau R-nya 0,764 itu jauh dari 0,99, maka adalah impure. Berarti peak ini, puncak ini kelihatan satu, tapi sesungguhnya campur dengan zat lainnya, impure. Tapi kalau misalnya kita overlay dari 3 titik tadi menghasilkan purity match 999, maka ini adalah tunggal ya, puncaknya memang satu atau pure. Jadi ini penting kalau kita gunakan pada saat kita melakukan validasi. Berikutnya, bagaimana kita memilih panjang gelombang pada detektor UV atau PDE. Katakanlah kita punya spektra seperti ini. Pada saat kita memilih panjang gelombang, maka pilihlah yang absorbannya paling tinggi. Makin tinggi absorbansinya ini, maka puncaknya makin tinggi atau makin besar areanya. Nah, sehingga metode kita makin sensitif. Nah, di sini ada 3 pilihan, ya, yang kiri, yang tengah, sama yang kanan ini. Cuma kalau kita pilih yang kiri, ini adalah dekat-dekat 200. Maka ada kelemahannya sebetulnya. Kalau dekat-dekat 200 itu zat pengganggunya cukup banyak. Maka kalau ada seperti ini, maka kita bisa pilih yang di tengah-tengah ini. Jadi kita juga masih bisa melihat konsentrasi dari analit kita. Begitu kita suntikkan pada panjang gelombang ini, kira-kira puncaknya masih tinggi enggak? Maka itu kita bisa pilih. Tapi kalau kita pilih di sini kurang menguntungkan karena ini lebih rendah ya absorbansinya. Dan lagi juga kita pilih yang tengah ini sebetulnya. Bagaimana kalau seperti ini? Ini adalah molekul yang gugus kromofurnya lemah. Maka kalau kita pilih di sini, ya absorbannya sangat rendah, sehingga puncaknya pun jadi kecil. Kalau model seperti ini, maka mau tidak mau kita memilih dekat-dekat di sini, ya, di antara 210 ya dekat-dekat di sini. Tidak apa-apa ya kita coba, tapi nanti gunakan sebetulnya pelarut-pelarut yang murni. Misalnya menggunakan arsenitril. Kalau kita menggunakan metanol, mungkin masih banyak gangguan di situ. Tapi alternatif lainnya ya jangan menggunakan UV phase detektornya, tapi gunakan misalnya refractive index atau evaporative light scattering detector. Sekarang bagaimana kalau misalnya ada puncak seperti ini? Spektrum, ya. Spektrum seperti ini. Satu, ini ada antrasin yang spektranya tinggi, absorban, keluar. Kemudian satunya modelnya demikian.
Kalau kita mengembangkan metode mendapatkan spektra seperti ini dari dua campuran ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Seandainya kita pilih di daerah sini, memang keluar dua puncak, tetapi sama-sama kecil. Kalau kita pilih di daerah sini, ya, misalnya, maka satunya hampir tidak punya absorban di sini, atau tidak punya absorban di sini punya absorban. Artinya apa? Kalau kita pilih panjang gelombang di sini, itu artinya yang keluar puncaknya cuma satu. Bagaimana kalau kita pilih di sini? Satu absorbannya sekian, kecil, satu tinggi sekali. Maka keluar dua puncak, tetapi satunya kecil, satunya sangat tinggi. Maka disarankan di daerah sini, ya, 260, 261 menghasilkan puncak yang hampir sama tingginya. Tapi ingat, kalau ini tidak stabil, 261 dengan 262 hasilnya sudah berbeda. Beda sedikit saja, maka hasilnya dari kromatogramnya bisa berbeda areanya. Sekarang kita bandingkan refractive index dengan UV vis atau PDA. Ya. Kalau kita memilih refractive index itu termasuk bulk property detector. Artinya, tadi dikatakan refractive index itu nearly universal, hampir universal. Jadi dia membandingkan semua perubahan sifat fisik hasil elusi KCKT, yakni antara fase gerak sebelum injeksi sampel, ya, dengan fase gerak setelah injeksi sampel. Satunya tanpa analit, satunya mengandung analit. Ya, secara umum HPLC detektor ini bisa kita bagi bulk property detector yang termasuk di dalamnya refractive index dan ELSD, tapi yang umum adalah solid property detector. Jadi detektor UV vis tadi, nanti fluorescent detector, electrochemical detector, MS dan seterusnya. Ini adalah solid property detector, tergantung pada analitnya. Jadi berbeda dengan UV vis dan PDA, sifat respon RID tidak spesifik untuk analit atau solid, melainkan terhadap sifat fisik secara keseluruhan dari fase gerak setelah injeksi sampel. Disinilah refractive index ini seringkali tidak konsisten, tidak stabil ya hasilnya, karena memang tergantung kepada keseluruhan dari fase gerak itu, bukan pada analitnya. Dibandingkan detektor HPLC lainnya, sensitivitas RID paling rendah. RID ini tidak dapat digunakan untuk elusi gradien, karena RID sangat peka terhadap perubahan komposisi, temperatur, dan kecepatan alir fase gerak. Prinsip RID adalah pengukuran indeks bias larutan sampel yang dibandingkan dengan larutan pembanding fase gerak. Ada beberapa jenis instrumen RID yang telah dikembangkan. Jadi ini ada prisma yang terbagi dengan dua ini, maka kalau belum ada analit, maka antara reference cell sama sampel cell ini sama. Jadi tidak ada refraksi, ya, tidak ada pembiasan dari cahaya itu. Tapi kalau ini diisi dengan analit, maka terjadi refraksi. Maka namanya detektor refraksi index. Ya, ada refractive type refraktometer, ada juga deflection type refraktometer jenisnya. Sekarang ELSD dibandingkan RID. Keunggulan ELSD dibandingkan RID, satu, tidak sensitif terhadap suhu kamar. Dapat dilakukan elusi gradien, tadi sudah ya. Kemudian kemampuan deteksi analit lebih baik, tidak ada puncak negatif. Jadi nanti kalau kita bekerja dengan refractive index, itu banyak atau seringkali muncul puncak-puncak yang turun ke bawah, ya, yang negatif. Itu umum terjadi di refractive index. Bagaimana kita mengembangkan kondisinya supaya peak-peak yang turun tadi itu kecil, ya, gitu. ELSD tidak seperti refractive index. Memang ada puncak negatif, tapi tidak dominan di refractive index. Nah, tidak ada puncak solvent, deviasi linearitas lebih rendah dari kurva kalibrasi, rentang dinamik yang lebih lebar, lebih kompatibel terhadap pelarut dan modifier, menghasilkan respon faktor yang serupa untuk molekul dengan struktur yang mirip. Di samping itu, waktu ekuilibrasinya yang lebih singkat. Ya. Jangan lupa kalau kita bekerja dengan refractive index, maka sebelum kita jalankan, kita harus nunggu berapa lama, ya, tergantung detektor kita. Kadang-kadang bisa setengah jam, bisa lebih gitu. Nah, itu kalau refractive index. ELSD bisa mengurangi itu. Dan ELSD tidak sensitif terhadap tekanan pompa. Ini
perbedaan atau perbandingan antara LSD dan refractive index. Saya berikan contoh aplikasi detektor refractive index yang ada di dalam USB misalnya. Maka pada penentuan sukralfat, ini gugus kromofornya sangat lemah ya, non kromoforik ini. Maka disarankan menggunakan detektor refractive index di sini. Jadi, ini tertulis refractive index detector. Maka pilihan kita salah satunya adalah refractive index detector. Prinsip dasar LSD, ada 3 tahap sebetulnya pada deteksi LSD. Jadi ada nebulation, ya, nebulasi, kemudian evaporasi, kemudian deteksi. Gambarnya kalau kita suntikkan sampel kita di APLC kita, maka keluar dari APLC, maka dinebulasi. Artinya pada fase gerak yang tadi itu diarahkan ke celah sempit, orifice, melalui aliran gas tekanan tertentu sehingga mengalami nebulasi menjadi butiran kecil. Jadi cair itu ya disembur dengan gas, maka dia akan jadi butiran-butiran kecil atau droplet. Kemudian pada proses evaporasi, proses setelah nebulasi itu, droplet tadi dilewatkan ke dalam tabung yang dipanaskan pada suhu tertentu sehingga fase gerak menguap dan terbentuk padatan-padatan kecil seperti ini dari sini atau dari sini. Partikel solut masuk ke dalam sel optik untuk dideteksi berdasarkan efek penghamburan cahaya. Jadi sudah terkumpul di sini dikenakan cahaya laser. Kemudian terjadilah light scattering. Maka efek penghamburan cahaya itu dikumpulkan dalam photomultiplier sehingga dihasilkan signal kromatografi. Berikutnya ada detektor fluoresensi. Detektor ini punya keunggulan apa? Sangat sensitif dibandingkan detektor KCKT lainnya, kecuali dengan detektor elektrokimia dan NS. Sensitivitas detektor fluoresensi itu 10 sampai 1000 kali detektornya UV. Ini dapat juga digunakan untuk ilusi gradien. Prinsip sampel hasil pemisahan kolom dikenakan sinar UV sehingga berfluoresensi. Cahaya yang dipancarkan ditangkap dengan fototube, intensitas cahaya fluoresensi sebanding dengan kadar analit dalam sampel. Apa kelemahan detektor fluoresensi? Pemakaian lebih terbatas karena hanya sedikit senyawa yang berfluoresensi. Tetapi dapat diatasi dengan melakukan derivatisasi pre-kolom atau pre-kolom derivatization atau pasca kolom, post kolom derivatization. Molekul direaksikan dengan bereaksi tertentu ya, menghasilkan senyawa berfluoresensi. Kandungan oksigen terlarut dapat menyebabkan quenching fluoresensi secara bermakna. Dan oksigen terlarut mungkin terkandung dalam fase gerak, maka degassing fase gerak menjadi faktor penting. Sekali lagi, detektor fluoresensi ini banyak digunakan untuk analisis cairan biologis ya. Itu cukup banyak aplikasinya. Berikutnya detektor konduktivitas. Digunakan umumnya pada analisis ion, ya, kromatografi, pertukaran ion. Digunakan ion supresor karena fase gerak merupakan elektrolit dengan kadar ion relatif tinggi. Jadi memang di sini digunakan suppressor reaction. Jadi setiap jenis ion memberikan daya hantar. Maka bagaimana caranya fase-fase gerak itu tidak memberikan daya hantar supaya tidak mengganggu dari analit. Maka digunakan suppressor. Fungsi suppressor ini untuk mengurangi pengaruh konduktivitas pada fase gerak dan menaikkan konduktivitas analit. Caranya bagaimana? Sebetulnya ion-ion itu dari fase gerak ini dirubah menjadi molekulnya. Karena jadi molekul berarti tidak memiliki daya hantar konduktivitas. Konduktivitas diukur dengan sistem deteksi menggunakan 2 macam elektrode yang dikenai arus bolak-balik. Terjadi arus listrik yang setara dengan konduktivitas larutan ion yang di dalamnya dicelupkan sel elektrokimia. Konduktivitas berbanding lurus dengan konsentrasi. Detektor elektrokimia. Detektor elektrokimia ini untuk deteksi ion di dalam larutan didasarkan pada pengukuran arus listrik atau perubahan arus listrik yang berasal dari oksidasi atau reduksi dari analit. Jadi dengan menggunakan detektor elektrokimia itu, analit harus bisa teroksidasi atau tereduksi. Nah, seperti kita pernah pelajari di detektor elektrokimia, ya ada jenis amperometri, kolometri, voltmetri. Ya. Maka saya bahas kali ini adalah amperometri yang nanti kita
banyak menggunakan pulse amperometric detector. Dalam detektor ini ada 3 macam elektrode. Working electrode, elektrode kerja yang bisa terbuat dari PT, platina, AU atau karbon. Reference electrode, elektroda pembanding, dan auxiliary electrode. Ada 3 macam elektroda ini. Akhir-akhir ini pulse amperometric detector ini digunakan ya, muncul di monografi USB yang terbaru. Misalnya penentuan kanamisin sulfat, streptomisin sulfat, di sana menggunakan detektor elektrokimia. HPLC dengan pertukaran ion, detektornya pulse amperometric detector. Pada penggunaan elektrode kerja material AU dan PT, hasil oksidasi dari analit selama proses oksidasi dapat terabsorpsi pada permukaan elektrode. Tadi dikatakan bahwa analit bisa mengalami oksidasi. Begitu teroksidasi, dia jadi oksida. Oksidanya itu nempel ya, pada permukaan elektrode. Akhirnya terakumulasi. Jadi kotoran-kotoran di situ terakumulasi dan dapat menyebabkan semakin berkurangnya respon elektrode. Untuk mengatasi hal tersebut, maka digunakan teknik pulse potential waveform. Maka disebut pulse amperometric detector di situ. Ini banyak diaplikasikan untuk HPLC pertukaran ion menggunakan kolom fase diam aluminium kuarterner dan dilakukan pada pH tinggi, misalnya pH 11. Nah, ini contohnya pada monografi USB 41 itu pada penentuan streptomisin sulfat, maka di sini tertulis ya, detektornya electrochemical detector. Gold working electrode. Jadi elektroda kerjanya menggunakan emas. Dan ini disarankan adalah sekali pakai, disposable. Maka bisa dibayangkan ini mahalnya metode ini. Nah, ini juga pH silver. Ini adalah elektroda pembandingnya AgAgCl, dan kolomnya dan seterusnya sudah tertulis di sini menggunakan sebetulnya kolom-kolom ion exchange.